Baru-baru ini ada tontonan di Netflix yang, muncul di feed gue, serial TV Jepang gitulah ya, tentang dunia kerja gitulah, dunia kerja. Judulnya The Pride of the Time, ya, The Pride of the Time. Dan ini, sungguh menarik perhatian gua untuk menyaksikan ini, menonton, 2 season dari drama Jepang ini ya. Ini sebenarnya drama seri jadul, nggak jadul-jadul banget sih, tapi kayaknya 2006, 2007 di season pertama, kemudian season keduanya muncul lagi di 2020 gitu. Jadi Pride of the Time ini, eee, time ini artinya temporary ya, sementara. Jadi ini tentang, dunia orang kerja gitu ya, apa namanya, industri perkantoran, apa sih namanya, ya gitulah ya, dunia kerja di mana tidak semuanya tuh karyawan itu adalah karyawan tetap. Ada karyawan kontrak, ada karyawan tetap, dan ada karyawan yang lebih lebih di bawahnya kontrak, yaitu karyawan temporary, karyawan sementara yang dia tuh digaji atau dihonor benar-benar pro rate gitu ya, pro rata, digaji per hari, apa, dihonor per hari atau per jam gitu ya. Jadi benar-benar ini banget lah gitu, diperhitungkan banget gitu rate-nya gitu ya. Dan ini biasanya disebut apa, konsultan lepas gitu ya, pekerja dianggap seperti itulah ya. Dan serial TV Jepang ini menceritakan tokoh utamanya adalah temporary staff yang luar biasa skillnya, super super temporary atau super temp. Dia punya banyak skill luar biasa, kerjanya cepat, selalu selesai on time, dan dia nggak mau overtime, dia nggak mau lembur gitu. Dan kenapa ini menarik buat gue, karena gue juga terakhir bekerja di kantoran, berkarir di sebuah perusahaan besar lah, salah satu perusahaan besar di Indonesia, itu juga statusnya juga temp juga gitu ya, walaupun posisinya posisi yang strategis, yaitu, IT project manager gitu. Dan di sini gue menyadari begitu banyak ketika gue nonton ini ya, Jepang yang notabene adalah, eee, sangat efisien, ininya gitu ya, eee, industri karirnya sangat efisien dan, mungkin juga sangat ketat dan sebagainya gitu ya. Tapi kayaknya lebih, gue melihat kayaknya nonton ini kayak mereka lebih, temp staff-nya itu tuh, karyawan temporary-nya tuh tanggung jawabnya lebih sedikit lah, memang benar-benar lebih sedikit atau tidak seberat tanggung jawab karyawan tetapnya gitu. Sementara ketika gue bandingkan dengan apa yang, dan rekan-rekan temporary gue, teman-teman temporary staff gue juga yang posisinya sama kayak gue juga dulu, di waktu gue 2 tahun kerja di perusahaan tersebut, kayaknya kok tanggung jawab kita besar banget, eee, terhadap project yang di-assign ke kita, dan projeknya juga nggak sedikit, bisa 10 sampai 15 gitu, tapi, eee, ya haknya cuman honor aja gitu ya, haknya cuman honor, juga, kadang nggak ada paid leave gitu ya. Nah, sama juga di sini, temporary staff-nya juga nggak punya paid leave, kalau lu sakit ya lu dipotong gitu. Lu sakit sehari ya honor lu dipotong sehari, lu sakit 3 hari ya honor lu dipotong 3 hari karena misalkan nggak masuk kantor gitu kan. Dan itu juga yang sebenarnya membuat ketika itu gua tidak bisa bertahan terlalu lama, hanya 2 tahun, karena, gua nggak dapat paid leave, sehingga kalau gua amit-amit lagi sakit ya gua banyak kepotong dong honor gua gitu kan. Padahal gua juga selama ini overtime, overtime pun juga nggak dibayar gitu ya, memang gua dengan kerelaan hati untuk supaya pekerjaannya selesai gitu. Dan di mana kadang-kadang ya member tim gua, mau itu developer, QA tester, atau analisnya pun juga sering sering nggak lama lah kelarnya kerjaannya gitu ya. Dengan berbagai alasan, misalkan ditarik sana sini dan sebagainya gitu, udah berantakan lah gitu ya, eee load kerjaan seluruh corporate IT-nya di sana gitu, sehingga
kadang-kadang kita nggak bisa nyalahin sepenuhnya keteledoran atau keterlambatan kerjaan member tim kita gitu. Nah, cuman gue melihat di sini menarik banget gitu. Kalau kalian punya berlangganan Netflix, coba deh nonton serial drama Jepang namanya The Pride of the Tam. Itu dua season, episodenya dikit kok, total cuman 18 ya, 10 episode di season pertama dan 8 episode di season kedua. Ini bukan promosi ya, karena ini drama TV lama dan entah kenapa tiba-tiba muncul aja di home feed Netflix gue muncul ke eh, agak teratas gitu lah ya. Karena gue juga sering nonton drama-drama Jepang lah, series-series Jepang di Netflix gitu. Ketimbang drama Korea atau drama US atau drama Eropa gitu. Dan menurut gue ya sebenarnya kadang di sini juga menceritakan bagaimana banyak sekali temporary staff yang memang sebenarnya impiannya adalah pengen jadi karyawan tetap atau setidaknya upgrade lah jadi karyawan kontrak gitu kan ya. Kalaupun belum bisa jadi karyawan tetap dan itu ternyata sudah menjadi keresahan dan sudah menjadi fenomena sosial dunia kerja di Jepang di tahun tersebut gitu. Bahkan di sana mereka udah mengupkannya lah dari dulu gitu ya. Dan itu ternyata gue alami di era 2020-an dan gue alami banyak orang. Terus apalagi sekarang di zaman sekarang 2025 itu semakin parah lah, lapangan kerja makin banyak yang layoff gitu ya, karyawan tetap pun banyak yang di-layoff, banyak pengangguran, dunia industri formal sudah semakin menurun drastis, nggak cuma di Indonesia tapi di banyak negara juga gitu ya. Dan itu mungkin jadi sesuatu algoritma algoritma yang teratas juga mungkin sekarang termasuk di Netflix atau di YouTube lah gitu ya. Nah, ini di Netflix pakai muncul lagi nih series The Pride of the Time ini mungkin jadi relate kembali di dunia zaman sekarang tahun ini terutama gitu. Dan ini mungkin bisa jadi bahan perundungan kita juga gitu ya kalau kalian nonton di Netflix atau mungkin dia juga ada di series-series di platform platform streaming lainnya ya harusnya mungkin ya The Pride of the Time ini. Menurut gua ini bisa menjadi sebuah bahan perundungan juga buat kita, baik kalian yang mungkin masih karyawan kontrak atau karyawan temporary atau bahkan karyawan tetap yang ketika di sini dia mengekspos si super time ini, tokoh utama si super time ini memang memilih pengen jadi karyawan temporary, nggak mau jadi karyawan tetap di perusahaan manapun. Dia mengkritisi dan menyudutkan karyawan-karyawan tetap yang kerjanya lambat, lembur hanya biar dapat duit banyak dan tidak sedikit yang kurang kompeten dalam mengerjakan kerjaan. Dia si super time ini lebih jago lah gitu dalam menyelesaikan masalah, mengatasi solusi dan sebagainya. Memang tujuannya karyawan temporer ini di setiap perusahaan-perusahaan itu tujuannya memang kalau dalam cerita ini ya, tujuannya memang untuk apa namanya? mengatasi mengatasi kekurangan tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut dan mengatasi membantu karyawan tetap yang kurang skillnya atau kurang kemampuannya di titik-titik atau di bagian-bagian sektor-sektor tertentu gitu kan. Memang tujuannya gitu. Tapi ada juga yang temporary yang di-assign memang belum punya skill, tapi untuk ngerjain kerjaan-kerjaan yang remeh lah, dianggap remeh lah buat karyawan tetap. Misalkan ngeprint, disuruh bikinin kopi, atau disuruh nganter barang, nganter paket dan sebagainya gitu-gitulah ya. Eh jadi ada dua jenis temporary staff lah. Temporary staff yang multiple skill yang membantu masalah-masalah rumit, memberikan solusi-solusi yang rumit. Satu lagi yang memang benar-benar asisten karyawan tetap yang jadi kasarnya kayak jadi jongos lah gitu, dibikin jadi jongos lah gitu kan. Tapi mereka tidak punya tanggung jawab. Nah bedanya ketika gue dulu, kita dikasih tanggung jawab yang berat, dikasih tanggung jawab yang besar, tapi ya privilege-nya sedikit, terbatas.
Istilahnya nggak dapat tunjangan kesehatan, nggak dapat paid leave, nggak dapat apa-apa gitu kan. Dan itu menurut gua memang sebuah masalah sih. Menurut gua ini memang ada sebuah menurut gua sih ada sebuah sedikit pelanggaran hak asasi ya sebenarnya, hak asasi sumber daya manusia sebenarnya. Ada yang dilanggar di situ menurut gua. Kalau mau bicara jujur gitu ya. Dan itu kadang dengan berbagai alasan lah gitu ya. Hmm, Kadangkala banyak juga karyawan tetap yang resign tapi tetap aja mereka nggak mau ganti, nggak mau cari pengganti dengan berbagai alasan gitu. Eh, Biasanya mau cari yang fresh graduate yang gajinya masih bisa digaji rendah lah gitu ya. Balik lagi soal Super Time dan cerita tentang Pride of the Time ini. Apa ya? Ya sebenarnya sih gue pengen curhat aja sih. Jadi agak curcol aja. Gue juga kebetulan kan memang udah lama juga nggak publish monopod Narazer. Dan September Oktober kemarin gue absen untuk ngupload. eh Dikarenakan gue emang udah lagi kurang termotivasi untuk ngupload publish karena memang yang ngeplay atau yang dengerin podcast gue di Spotify terutama tuh dikit banget. Jadi kadang males aja gitu ya. Algoritma Spotify tidak mendukung podcast gue untuk naik ke atas gitu. Walaupun gue udah bikin konten audio podcast di platform podcast manapun, Anchor, Spotify, Apple Podcast sejak 2018 bayangin. Jadi ya gue baru mulai upload lagi lah ya. Nah gue nggak tahu nih nanti Desember ada lagi atau enggak ya. Gue nggak tahu nanti tergantung kesibukan gue karena memang sekarang 2 bulan terakhir gue emang lagi banyak kesibukan. Ada banyak kerjaan yang gue fokuskan di luar dunia konten kreator. Makanya gue juga udah sempat lagi absen ngupload konten di Instagram juga dan TikTok ya. eh Ya gitu. Jadi apa ya? Hmm, Ya sebenarnya eh gue sebenarnya merasa miris dan ya kadang kalau dipikir-pikir sedih juga gitu ya. Banyak orang yang berjuang yang jadi karyawan tetap tapi ya begitu-begitu aja apalagi yang umurnya udah di atas 30 tahun, di atas 35 tahun. Semakin sulit gitu di Indonesia yang notabene tidak tidak benar-benar menghargai apa itu merit gitu ya. Apa itu meritokrasi, apa itu kompetensi gitu. Gue merasa kayak eh mengakses itu benar-benar subjektif, banyak nilai subjektifnya daripada mengakses secara kompetensi gitu. Karena kalau bicara maksudnya apa ya? Kadang kita jangan melihat orang hanya dari nilai akademis dan skill, tapi ya lihat aja track record pekerjaannya seperti apa, prestasi dia kayak gimana. Jadi kadang karyawan temporer ini punya prestasi pun tidak dianggap prestasinya gitu kan, tidak bisa diklaim prestasinya gitu. Meskipun dia memang secara fakta dan data dia membantu goal project-project besar atau apa gitu-gitu kan. Eh Ya sebenarnya eh, wajar lah setiap manusia ingin dihargai, ingin diapresiasi apa yang kerja keras dia lakukan, terutama jika itu berhasil lah gitu. Namun organisasi perusahaan banyak yang tidak mengakomodasi media, tidak mengakomodasi, tidak memfasilitasi apresiasi tersebut gitu ya. Karena kan haknya cuman honor aja gitu ya. Haknya cuma honor, walaupun honornya misalkan dibikin tinggi dan sebagainya, tapi ada juga yang rendah gitu, temporary staff yang rendah juga honornya gitu dan sebagainya. Eh, so, ya sebenarnya gue pribadi pun juga sebenarnya eh,
memilih kembali jalur entrepreneurship bukan karena keputusan, tapi memang karena keterpaksaan lah gitu ya. Di saat sekarang kesulitan lah gitu mencari kerjaan. Tapi istilahnya gue berpikir gini, kayak kalau misalkan gue mencoba secara tidak langsung ataupun secara langsung terinspirasi dengan apa prinsip-prinsip hidup dan value yang diangkat oleh si Super Temp ini dalam serial ini gitu ya. Haruko Omae namanya, cewek perempuan lah. Si Super Temp ini perempuan, wanita karir tapi pengennya jadi Super Temp aja gitu, super temporary staff di berbagai macam company, berbagai industri. Dia punya prinsip value kayak gini. eh gue akan selalu menjadi temporary staff selamanya dimanapun gitu, dan gue kontraknya cuman 3 bulan, not even 6 bulan, not even 9 bulan, 3 bulan cabut, 3 bulan cabut, 3 bulan cabut, gue nggak akan extend meskipun perusahaan itu pengen mengangkat gue sebagai karyawan tetap. Tapi gue nggak se ekstrim itu, tapi gue berpikir ya udah, kalau memang dunia kerja di 10 tahun ke depan akan seperti itu, ya embrace aja, gue embrace aja lah gitu. eh Ya kita pasang harga tinggi aja setinggi-tingginya yang semau kita. Terus ya misalkan di-hire untuk setahun doang, di-hire untuk 9 bulan doang, 3 kuartal dan sebagainya, selama kita mampu achieve dengan target yang mereka minta dan tidak melebihi apa kontrak kita gitu, ya udah. Dan sebisa mungkin tidak overtime, tidak lembur, ayo gitu kan. Udah gitu, nanti pindah 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 pindah. Ya nggak usah berkecil hati jika tidak diangkat jadi karyawan tetap atau tidak ditawarkan jadi di-upgrade kontraknya dan sebagainya gitu. Meskipun waktu itu gue di tempat gue terakhir, atasan gue sempat memberikan janji manis mengupgrade kontrak, gue nggak tahu lah gitu. Tapi eh apa namanya, hmm, nggak ada salahnya gitu, punya prinsip hidup. Ya udah, kita berdamai aja dengan keadaan industri corporate yang memang memaksa orang-orang senior atau orang-orang yang udah skillful dan berpengalaman yang rate-nya udah terlalu tinggi buat mereka. Ya udah, kita terpaksa jadi temporary staff atau jadi kontrak aja gitu. Karena mereka juga eh, tidak gentleman juga untuk menaati probation gitu kan. Kadang-kadang probation ternyata probation diperpanjang. Mana ada ceritanya probation diperpanjang. Kalau kata pakar-pakar hukum, kalau undang-undang ketenagakerjaan sih katanya tidak ada istilahnya probation itu diperpanjang. Kalau tidak puas ya udah tinggal terminate. Kalau puas ya langsung angkat jadi karyawan tetap gitu. Nah, ini kan pasal karet ya. Di Indonesia itu pasal karet. Di Jepang yang disiplin dan konsisten aja bisa mengakali aturan, apalagi Indonesia yang paling pinter dalam hal fraud atau ngakal-ngakalin gitu kan. Ya menurut gue sih, buat kalian siapapun yang mungkin masih berjuang sebagai temporary staff, ya udah, kalian tidak usah tetap bekerja dengan seoptimal dan semaksimal mungkin di jam kerja kalian. Tetap jaga kesehatan, tapi ya tidak usah merasa inilah, tidak usah merasa memiliki perusahaan lah gitu, karena gue merasa kayak gitulah ketika gue kerja. Gue merasa gue pengen mengembangkan perusahaan ini menjadi lebih baik, memikirkan apa yang terdepan nantinya terbaik untuk perusahaan ini. Tapi kan perusahaan itu juga nggak memikirkan, organisasi itu juga tidak memikirkan masa depan gue juga. Ngapain gue mikirin masa depan organisasi perusahaan ini untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan, kalau gue juga cuman dimanfaatkan untuk satu tahun atau cuma dimanfaatkan untuk 6 bulan aja gitu kan, dan tidak difasilitasi lebih keperluan kita gitu. Dapat locker pun juga enggak dan sebagainya gitu. Laptopnya udah bapuk pun juga susah banget untuk request upgrade atau ganti laptop.
kantor pun gitu kan. Jadi memang nggak seserius itu menurut gua organisasi itu untuk memajukan perusahaannya itu sendiri gitu. Karyawan-karyawan tetap itu banyak gua lihat memang tidak seserius itu untuk memajukan perusahaan. Terlihatlah gitu. Ya memang pengen menikmati fasilitas aja, menikmati privilege sebagai karyawan tetap supaya kehidupannya terjamin. Itu wajar menikmati kehidupan terjamin supaya anaknya aman, jaminan anak dan istri atau anak dan suami jaminan sosialnya, jaminan kesehatannya terjamin untuk dalam waktu yang lama. Tapi apa imbal baliknya ke perusahaan kalau kalian nggak mau mikir keras untuk bagaimana supaya perusahaan ini menjadi survive atau menjadi sukses atau menjadi yang tadinya peringkat 10 naik jadi peringkat 9 dan kemudian dari peringkat 9 di tahun berikutnya target menjadi naik peringkat 8 contohnya seperti itu. Gitu jadi eh dan gue lihat juga chiefnya juga si levelnya misalkan si level dari anak perusahaan unit satunya lagi lah gitu ya. Gue pernah nonton dia ngomong jadi keynote speaker di Product Conference 2025 di Jakarta Agustus lalu ya. Agustus atau September ya itulah. Dia jadi keynote speaker. Pas jadi keynote speaker, kalau keynote speaker misalkan tiket.com, keynote speaker dari perusahaan apa, logistik, keynote speaker dari video.com, itu mereka ceritakan bagaimana challenge mereka di sana, di tempat kerja mereka, challenge mereka dengan project mereka, challenge mereka dengan akhirnya mereka bisa berhasil memecahkan masalah dan sebagainya. Tapi yang chief yang satu ini nih, yang salah satu bagian dari grup besarnya tempat gua kerja ini, dia nggak ada cerita success story dia di situ gitu. Padahal kalau bisa sih banyak sebenarnya. Tapi kan berarti kan artinya apa? Dia juga nggak berprestasi di sana. Mungkin ya cuman kerja bisnis as usual aja. Tidak ada extraordinary, tidak ada extra miles yang dilakukan untuk organisasi perusahaannya gitu. Dan dia juga terakhir join project dengan corporate IT tempat gue tuh pun juga untuk satu project besar Salesforce gitu, satu project besar CRM untuk di salah satu dealer otomotif terkemuka di Indonesia. Itu juga dia gagal kok. Akhirnya nggak di jasa dia nggak dipakai, gagal, nggak bisa go live, gagal deliver gitu. Jadi kan lucu aja gitu. Gue ngerasa kayak ya udah tapi kan gue merasa bukan berarti gue nyinyir dan mereka gue menghujat menghakimi mereka tidak layak jadi karyawan tetap enggak. Cuman ya udah kita dalam arti ya kalau mereka karyawan tetap tidak secinta itu, tidak sededikasi dan tidak sekomitmen itu terhadap perusahaan mereka sendiri, ya kenapa kita temporary staff atau kontrak eh, karyawan kontrak ini harus memberikan cinta kepada ininya ya kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita aja, sesuai dengan kewajiban job desk kita aja. Kita memberikan lebih itu kalau bonus kalau emang kita merasa tidak terbebani atau kita memang eh, memang sudah punya kemampuan untuk memberikan solusi itu dan tidak usah memberikan hal-hal yang lebih. Ini mungkin prinsipnya anak-anak Gen Z juga ya pada umumnya. Cuma kan kalau kita jangan sampai kita juga jadi makan gaji buta, nggak menghasilkan apa-apa gitu. Tetap kita harus menghasilkan sesuatu yang signifikan, menghasilkan sesuatu yang bagus lah untuk dinikmati oleh perusahaan tersebut, menciptakan produk yang bagus. Tapi tidak usah terlalu banyak lah kita berikan gitu kan. Ya, I guess that's it. Udah hampir 30 menit ya. Jadi uh, cuman mau cerita-cerita ringan aja uh, berdasarkan apa? Based on cerita dari TV series gitu ya.
TV series yang fiktif tapi sebenarnya nyata di kehidupan kita, tapi dalam bentuk ya gitulah ya, cerita yang based on true story lah, based on, inspired by true story atau true events gitulah ya. True events-nya adalah apa yang gue alamin sendiri juga dengan teman-teman gue dulu di sana ketika itu. That's it, untuk I guess this is episode 2 of season 8 Narazer Podcast. Sampai ketemu di episode episode berikutnya di season 8.